Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini tentang jimat pesugihan toko sembako. Jadi cerita pada kali ini merupakan pengalaman dari salah satu narasumber kami ya teman-teman, yang sudah mengirimkan ceritanya ke channel ini. Dan bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, sebelum kita menuju ke ceritanya, nama dan tempat sudah saya samarkan ya teman-teman, untuk keamanan kita bersama. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman yang datangnya dari narasumber, sebut saja namanya Mbak Lisa. Ini pengalaman beliau tentang toko sembakonya yang pada saat itu di tahun 2000-an mengalami masa kemunduran. Karena dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu, toko sembakonya Mbak Lisa ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tapi justru kerugian yang harus ditanggungnya. Mbak Lisa tinggal di perkampungan dan letak toko sembakonya ini lumayan jauh dari rumahnya. Walaupun membuka usaha toko sembako di perkampungan, tapi saingannya tidak kalah dengan ia membuka usaha toko sembako di kota. Hampir setiap gang di kampungnya pasti ada toko sembako yang membuat Mbak Lisa ini mengalami kemunduran dan membuat perekonomian keluarganya waktu itu benar-benar sangat memprihatinkan. Sementara kondisi suaminya yang bekerja sebagai buruh di tetangganya, ia pun berangkat bekerja hanya 1 minggu sekali dengan gaji yang sedikit. Belum lagi anggota keluarga yang terdiri dari orang tuanya Mbak Lisa dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SMP dan yang masih balita itu. Suaminya Mbak Lisa, sebut saja namanya Mas Andi. Perekonomian keluarganya itu terbantu karena adanya usaha toko sembako yang dijalaninya. Namun di tahun ini sangat berbeda dan benar-benar sangat berat bagi mereka. Mbak Lisa sempat meminta bantuan ke salah satu temannya, yaitu Mbak Wati. Mbak Wati sendiri membuka usaha di bidang pakaian di salah satu pasar tradisional. Tik, gimana ya Tik, biar toko sembakoku ini banyak pembeli? Toko itu benar-benar usaha yang kupunya. Kamu tahu sendiri kan suamiku kerjanya bagaimana dan juga kerja apa. Mbak Wati yang tahu betul keadaan Mbak Lisa yang seperti apa, ia pun menyarankan agar ikut dengannya ke salah satu tempat yang bisa membantunya. Ikut kemana? Udah, kamu ikut saja. Aku juga sering datang ke tempat itu kok. Kamu lihat aku sekarang kan sudah sukses. Iya, ini berkat aku datang ke tempat itu. Semua usahaku lancar tanpa adanya hambatan-hambatan. Dan dari saran Wati ini, Mbak Lisa pun tanpa pikir panjang mengikuti saran dari temannya itu. Mbak Lisa yang izin dengan suaminya, "Aku mau ikut Mbak Wati ke satu tempat ya Mas." Tanpa rasa curiga pun Mas Adi mengizinkan Mbak Lisa untuk pergi. Ia pergi dari jam 8 pagi dengan mengendarai mobil milik Mbak Wati. Singkat ceritanya, mereka berdua sampai di salah satu desa terpencil yang sekelilingnya itu hutan karet. Penduduk di desa itu pun benar-benar sangat sedikit. Rumah yang terbuat dari papan kayu pun dengan halaman yang luas itulah tempat yang ditujunya. "Assalamualaikum Mbah." "Waalaikumsalam, silakan masuk." "Tumben kamu datang ke sini lebih awal, ada perlu apa?" "Ini Mbah, teman saya butuh bantuan." "Alah, mau minta bantuan apa?" Nah, dari pertanyaan itu, Mbak Lisa menceritakan segala keluh kesahnya, mulai dari masalah toko sembakonya yang hampir bangkrut, suaminya yang pekerjaannya tidak pasti itu. Mbak Lisa ingin usaha toko sembakonya ini ramai pembeli dan tidak lagi mengalami kemunduran agar dirinya bisa sukses seperti Mbak Wati. Lewat dukun inilah
Mbak Lisa merasa bakal bisa sukses dan percaya kalau dukun sakti itu ada. Karena Mbak Dukun itu mengatakan, "Ya tenanglah, kamu akan bisa sukses asalkan kamu mau melakukan ritual-ritual yang Mbah sarankan." "Ritual apa, Mbah?" tanya Mbak Lisa. "Ritualnya ya, kamu tinggal pilih, Mbah yang ritual atau kamu sendiri yang ritual. Kalau Mbah yang ritual, kamu harus menggantinya dengan mahar sebagai ganti ritual." Nah, waktu itu Mbak Wati menyarankan sama Mbak Lisa, "Sudah Mbak Lisa cukup ganti pakai uang saja. Ya, agak susah melakukan ritual sendiri. Sama tinggal terima beresnya aja seperti saya. Tenang, semua keinginannya sampean itu bakal terwujud dengan bantuan Mbak Dukun. Sampean gak usah khawatir." Mbak Lisa yang memang sudah membawa uang 2 juta rupiah dan uang itu digunakan untuk mahar sebagai pengganti ritual. "Baiklah, saya akan segera melakukan ritual keinginanmu itu. Kamu tunggu saja di sini." Mbak Lisa dan juga Mbak Wati menunggu di ruang tamu dan sementara Mbah Dukun berada di ruangan khusus untuk melakukan sebuah ritual. Bau kembang melati dan juga dupa itu menyerbak indera penciuman mereka. Sampai hampir 1 jam menunggu, akhirnya Mbak Dukun itu pun keluar dari ruangan dan memberikan Mbak Lisa sebuah jimat berupa 2 jenis kain yang berwarna putih dan juga kain berwarna hitam. Di dalam jimat itu, ia terdapat gumpalan tanah. Entah itu tanah apa, Mbak Lisa tidak mengetahuinya. Mbak Dukun itu pun kemudian mengingatkan agar Mbak Lisa ini tidak lupa dengan pantangan-pantangannya. Nah, pantangan itu pun antara lain agar Mbak Lisa setiap malam Jumat Kliwon itu harus menyajikan sesaji seperti yang sudah diritualkan, membeli wewangian seperti minyak misik, kemenyan dupa, dan juga kembang 7 rupa. Tapi ritualnya itu tidak dilakukan di rumahnya Mbak Lisa, namun dilakukan di rumah dukun di setiap malam Jumat Kliwon. Mbak Lisa pun menyetujui apa yang diucapkan dukun itu tanpa menanyakan dampak yang akan terjadi ke depannya. Karena hari sudah sore, Mbak Lisa berpamitan untuk pulang dengan membawa jimat yang sudah diritualkan. Sesamanya di rumah, Mbak Lisa langsung menaruh jimat itu di depan toko sembakonya tanpa diketahui oleh suaminya sendiri. Nah, di malam harinya setelah 2 jimat itu dikantungkan di toko sembakonya, Mbak Lisa ini memimpikan kalau dia itu ada yang mendampingi berupa sosok gaib berwujud laki-laki dan perempuan. Karena sosok itu tidak berwujud menyeramkan, Mbak Lisa tidak merasa ketakutan ataupun merasa aneh dengan mimpi itu. Hari esoknya, Mbak Lisa pun mulai membuka toko sembako seperti biasanya. Mulai dari jam 9 pagi, Mbak Lisa kemudian langsung merasakan pengaruh dari jimat tersebut. Dari tetangga yang tadinya jarang mampir, orang-orang yang biasanya hanya lewat saja, mereka menghampiri tokonya Mbak Lisa untuk sekedar membeli rokok maupun keperluan mandi, dan itu perlahan terus-menerus. Sampai singkat ceritanya, dalam kurun waktu 1 bulan, Mbak Lisa ini harus datang lagi ke rumah dukun itu untuk melakukan sebuah ritual kembali. Dia kemudian cerita kalau jimat tersebut benar-benar berpengaruh bagi dirinya dan juga tokonya. Selama 1 bulan itu, perekonomiannya Mbak Lisa bisa kembali normal. Pelanggan yang sudah lama tidak belanja di tokonya, sekarang pelanggan itu pun datang lagi ke tempatnya Mbak Lisa. Setelah ritual pertama dilakukan, Mbak Lisa ini merasakan dampaknya yang benar-benar membuat perekonomiannya itu semakin tercukupi. Dari motor mulai bisa terbeli, semua kebutuhan telah tercukupi untuk kedua orang tuanya yang waktu itu masih tinggal serumah dengan Mbak Lisa, termasuk kedua anaknya dan juga suaminya yang bekerja sebagai buruh di tetangganya. Setelah setengah tahun, Mbak Lisa mengalami perubahan secara drastis dalam kehidupannya. Hidupnya yang sudah bergelimang harta membuat Mbak Lisa menyuruh suaminya untuk berhenti bekerja saja. Nah, karena Mbak Lisa itu meminta agar suaminya mengurus toko sembakonya saja, ya karena keadaannya sudah berubah, akhirnya
suaminya ini mengiyakan permintaan dari Mbak Lisa. Namun suaminya Mbak Lisa merasakan hal-hal yang aneh dan juga janggal tentang anaknya yang usianya masih 8 bulan. Dulunya anaknya itu sering diajak kemanapun Mbak Lisa pergi, tapi semenjak Mbak Lisa meminta izin pergi dengan Mbak Wati dan semenjak itu pun toko sembakonya ramai pembeli. Semua berawal dari kejadian itu yang membuat anaknya ini jauh dengan Mbak Lisa dan kondisi perekonomiannya pun berubah. Yang merasakan keanehan itu pun justru suaminya sendiri karena ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suaminya Mbak Lisa pun menuruti keinginannya untuk berhenti bekerja dan mengurus toko saja. Waktu itu Mas Andi, suaminya Mbak Lisa, menegurnya dengan seperti ini. "Anakmu yang kecil kenapa sekarang jarang digendong?" tanya suaminya. Dijawab sama Mbak Lisa seperti ini. "Anakku setiap kali digendong, setiap kali diajak makan, disuapin dan sebagainya itu selalu tidak mau. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau Mas Andi baru balik dari toko, pasti anak ini sangat rewel, nangis terus sampai nanti tengah malam." Selama Mas Andi ini menjaga toko sembakonya, dia merasa ada yang aneh, ya karena pembeli itu tidak ada henti-hentinya berdatangan. Padahal di kampungnya ini ada toko sembako yang jauh lebih besar dan lebih komplit daripada toko sembakonya. Bahkan tidak hanya satu ataupun dua toko sembako, tapi hampir setiap gang itu ada saja toko sembako. Nah, ada satu waktu yang membuat Mas Andi itu merasa jengah dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Lisa ya? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Mbak Lisa ditanya oleh suaminya, "Kenapa akhir-akhir ini anak kita yang satu ini kok setiap kali masuk toko selalu menangis, bahkan menjerit keras meminta keluar?" "Ya mungkin karena jarang sama aku kali mas, karena akhir-akhir ini dia dekatnya dengan suster bukan sama saya. Mungkin itu yang membuat anak kita tidak mau sama saya." Mas Andi yang mendengar penjelasan itu pun tidak percaya begitu saja. Sebagai suami, Mas Andi ini mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari mulai menanyakan ke teman-temannya, termasuk Mbak Wati, tapi Mbak Wati ini sama sekali tidak meresponnya. Singkat ceritanya, karena semakin banyak keanehan yang terjadi dari perilaku anaknya yang sudah tidak lagi dekat dengan Mbak Lisa pun merasakan kalau anak paling kecil sudah tidak lagi dekat dengannya. Sampai 1 tahun lamanya Mbak Lisa menggunakan jimat dan tidak lupa melakukan ritual karena rasa penasarannya. Ada satu waktu di mana Mas Andi mengikuti Mbak Lisa tanpa sepengetahuannya. Dan betapa terkejutnya melihat Mbak Lisa, ternyata dia datang ke rumah seorang dukun. Dan tanpa pikir panjang pun Mas Andi ini langsung menemui istrinya dan menyeretnya dengan paksa untuk pulang. Mbak Lisa ini disarankan untuk membuang seluruh jimat itu yang sudah dia dapatkan dari dukun itu tentunya. Dan karena suaminya ini benar-benar tidak mau kalau istrinya itu sampai terjerumus ke lembah kesesatan. "Wah, buang semua jimat itu. Sini, aku buang jauh-jauh." Tapi pada kenyataannya, tanpa sepengetahuan suaminya, Mbak Lisa masih memegang jimat yang masih melakukan ritual di rumah dukun yang setiap kali ke sana harus menyerahkan sebuah mahar. Nah, ini yang membuat keluarganya Mbak Lisa setiap harinya ada saja keributannya. Ya karena suaminya yang sama sekali tidak menginginkan istrinya sampai ke jalan sesat, sampai suaminya Mbak Lisa pun akhirnya mengancam Mbak Lisa itu sendiri. "Kalau kamu masih datang ke rumah dukun itu lagi dan kamu masih melakukan ritual itu, mending saya sama anak-anak pergi dari rumah ini. Saya tidak ingin makan uang haram dari uang yang didapat dengan bantuan iblis." Saat itu juga Mbak Lisa yang kepergok suaminya sedang datang ke dukun. Mbak Lisa seketika itu juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menerima emosi dan kemarahan dari suaminya itu. Sampai singkat ceritanya, istrinya yang masih mengharapkan suaminya dan juga anak-anaknya tinggal di rumah itu
Mbak Lisa ini memutuskan untuk mengembalikan jimat tersebut kepada dukun itu. Dan setelah jimat tersebut dikembalikan, ternyata berdampak pada toko sembakonya, dan Mbak Lisa mengalami kemunduran lagi dan lagi, dan bukan hanya kemunduran tapi mengalami kebangkrutan. Bahkan bukan itu saja yang dialaminya, tapi entah kenapa penyakit apa yang menyerang Mbak Lisa ini. Sampai-sampai Mbak Lisa bolak-balik harus berobat ke rumah sakit, dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tapi kondisinya tidak kunjung membaik juga. Tubuhnya yang semakin hari semakin kurus itu, rasa sakit yang berada di tubuhnya ini membuat Mbak Lisa tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Mbak Lisa yang merasakan sakit di sekujur tubuhnya pun, namun terkadang sumber sakit itu ternyata lokasinya berpindah-pindah. Tidak hanya itu saja, Mbak Lisa pun sering muntah-muntah dan sering mendengar suara bisikan yang membuatnya ini takut di setiap malamnya. Dan pengobatan dokter tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, waktu itu Mas Andi, suaminya Mbak Lisa, teringat akan sosok temannya yang seorang ustadz. Ia mencoba menghubungi dan juga meminta bantuan, barangkali beliau bisa membantunya. Setelah dihubungi dan akhirnya bertemu, Mas Andi ini menceritakan apa yang dialami dan juga yang dilakukan oleh istrinya selama ini. Untuk lebih jelasnya, ustadz itu kemudian melihat secara langsung kondisi Mbak Lisa yang terbaring di atas ranjangnya itu. Ustadz itu kemudian menjelaskan kalau yang dialami Mbak Lisa itu adalah ulah ataupun karena jin dari jimat yang dimilikinya itu sudah masuk ke dalam tubuh Mbak Lisa dan tidak mau lepas begitu saja. Jadi selama hampir 1 tahun Mbak Lisa bersekutu dengan iblis lewat jimat penglaris itu. Iblis itu pun sudah bersarang di tubuhnya lewat mimpi yang pernah dialaminya. Bahkan di dalam jimat itu ada gumpalan tanah berupa tanah kuburan milik orang yang baru saja meninggal. Mbak Lisa ini ternyata harus mengalami beberapa hal yang benar-benar di luar dugaan suaminya. Tubuh yang sudah kurus harus kemasukan iblis yang ingin mengambil nyawanya, sampai Mbak Lisa mengalami kesurupan yang hebat. Ustadz yang mendapati keadaan Mbak Lisa yang seperti itu pun langsung meruqyahnya dengan bacaan doa ruqyah dan lantunan ayat suci Al-Quran lainnya. Tubuh Mbak Lisa ini meronta-ronta dengan teriakan dan jeritan kesakitan. Sampai beberapa tetangganya ini berdatangan. Ustadz yang meminta bantuan agar semua orang yang ada di situ membacakan sholawat Nabi terus-menerus sampai kondisinya Mbak Lisa ini membaik. Hampir setengah jam lamanya, tubuhnya Mbak Lisa ini dikuasai oleh jin sampai akhirnya Mbak Lisa ini tumbang. Singkat ceritanya, lewat Ustadz tadi Mbak Lisa ini diterapi sampai kurang lebihnya itu 3 bulan lamanya. Tubuhnya yang tadinya kurus, wajahnya kelihatan tirus, dan matanya itu yang sudah cekung karena itu dampak dari Mbak Lisa menggunakan jimat penglaris dengan bantuan jin. Alhamdulillahnya, lewat terapi tadi, keadaan Mbak Lisa ini semakin hari semakin membaik. Pengaruh dari jimat itu pun sudah hilang. Sekarang keluarganya Mbak Lisa hidup dengan apa adanya tanpa ada campur tangan perewangan. Mereka pun mulai merintis usaha lagi dengan doa serta keyakinannya kepada Sang Pencipta, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, jika kita sebagai manusia harus berikhtiar dan juga taat kepadanya tentunya. Cerita ini semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semua dan juga menjadi pengetahuan untuk kita semua ya teman-teman. Jangan pernah sesekali kita terjerumus ke jalan sesat, apalagi yang meminta bantuan terhadap jin ataupun lewat pesugihan, karena itu sangat sesat dan juga dibenci Allah ya teman-teman. Tapi kita harus lebih yakin bahwa segala sesuatunya itu hanya bisa bersandar dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya pun cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut adalah cerita dari pengalaman narasumber yang tentang toko sembakonya itu, yang ternyata menggunakan sebuah penglaris yang berasal dari dukun untuk memperkaya dirinya secara singkat tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Dan akhirnya dia pun terjerumus ke lembah setan, dan akhirnya dia pun bisa disembuhkan dari berbagai metode penyembuhan yang dilakukan oleh si praktisi yang bisa menyembuhkannya itu.
Bagaimana cerita kali ini menurut kalian? Kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like juga serta share video kali ini sebanyak-banyaknya. Ya tentunya seperti biasa agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih, semoga apapun pembelajaran ataupun hikmah ataupun nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa ambil untuk dijadikan pembelajaran. Dan juga tentunya yang negatif kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.